ID dalam affinity diagram. Saya Cynthia Fatimah Zahro. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik kelas 7. Nah, yang pertama di sini adalah ada mapel yang mereka sukai. Mereka rata-rata menyukai mapel Science, English, Matematika, dan juga IPS. Untuk mapel yang tidak mereka sukai yaitu ada IPA dan juga sejarah. Nah, mereka terbiasa untuk kesiapan belajarnya, mereka terbiasa sarapan. Kemudian untuk transportasi, untuk siswa kelas 7 ini rata-rata diantar. Nah, kemudian di sini ada motivasi belajar mereka. Mereka rata-rata memiliki motivasi belajar yang tinggi. Yang pertama adalah untuk mencari ilmu, improve English mereka, kemudian terinspirasi dari teman sehingga mereka bersemangat untuk belajar dan juga bertemu dengan teman. Nah, sedangkan untuk gaya belajar mereka, yang pertama suka mendengarkan musik, kemudian suka media yang visual ataupun audio visual. Nah, selanjutnya untuk domisili, mereka rata-rata berdomisili di Malang. Nah, kemudian untuk solusi dari belajar mereka, yang pertama adalah bertanya kepada yang lebih mengerti, kemudian istirahat sebentar, mengikuti bimbel, mengerjakan latihan soal, dan juga membuat mind map. Dan yang terakhir adalah cita-cita dari siswi kelas 7. Yang pertama ada siswa berprestasi, kemudian menjadi musisi, dan juga ada juga yang ingin menjadi pemain basket. Nah, sekian untuk penjelasan dari karakteristik kelas 7. Saya Utari Ramadanti akan menyampaikan hasil in-depth interview kami tentang kebutuhan jenjang kelas 7. Yang pertama tentang kesulitan belajar. Peserta didik merasa kesulitan jika penjelasan guru kurang jelas, lingkungannya ramai, dan pelajaran yang menghafal. Kemudian untuk fasilitas, peserta didik mengatakan sudah cukup dan baik. Untuk proses belajar, dua peserta didik mengatakan mereka menyukai belajar dengan cara individu, dan satu peserta didik menyatakan mereka menyukai pembelajaran berkelompok. Kemudian untuk pendekatan, mereka menyukai praktek, siswa yang aktif, dan menyukai presentasi. Kemudian untuk media pembelajarannya, mereka menyukai yang media tentang video animasi, game, PowerPoint, dan modul. Saya Rahma Vika Kurnia akan menjelaskan tentang karakteristik kelas 8. Nah, kelas 8 ini mapel yang disukai adalah penjas, informatika, seni budaya, bahasa Inggris, dan matematika. Untuk mapel yang tidak disukai yaitu IPA, bahasa daerah, bahasa Jawa, dan sejarah. Untuk domisili, kelas 8 berada di Malang, diantaranya Sulfat dan Sumber Sekarendau. Selanjutnya untuk kesiapan, di sini beberapa peserta didik itu sarapan dan tidak sarapan. Selanjutnya untuk transportasi, mereka diantar, dan beberapa juga ada yang bawa sepeda. Selanjutnya solusi belajarnya, yang pertama itu tanya teman, yang kedua search di internet, yang ketiga tanya keluarga, yang terakhir adalah tanya gurunya. Yang terakhir adalah gaya belajar. Di sini kelas 8 ada yang latihan soal, ada yang mendengarkan musik, ada yang juga visual. Sekian untuk karakteristik kelas 8. Saya Nurul Amalia akan menjelaskan tentang kebutuhan peserta didik kelas 8 SMP Laboratorium UM. Untuk yang pertama, proses belajar. Dua di antara peserta didik menyukai belajar secara sendiri, sedangkan untuk yang satu peserta didik menyukai belajar bersama dengan temannya. Untuk yang kedua yaitu pendekatan. Dua di antara mereka lebih menyukai teacher center, jadi mereka membutuhkan guru dalam proses pembelajaran. Sedangkan untuk yang satunya lebih menyukai student center, yaitu dia lebih suka aktivitas yang melibatkan dia untuk aktif selama pembelajaran. Untuk yang ketiga yaitu fasilitas. Mereka bertiga mengatakan bahwa fasilitas yang disediakan oleh SMP Laboratorium UM sudah cukup. Untuk yang selanjutnya yaitu kesulitan belajar.
Yang pertama yaitu tidak sesuai latar budaya. Jadi mereka tidak akan menyukai mata pelajaran yang tidak sesuai dengan latar budaya mereka. Untuk yang kedua, mereka juga tidak suka dengan pelajaran yang terlalu rumit atau yang membuat dia merasa tertantang. Untuk yang ketiga, dia tidak suka menghafal. Untuk selanjutnya yaitu media belajar. Kebutuhan mereka untuk selama pembelajaran di sekolah SMP Laboratorium UM, mereka lebih membutuhkan media belajar yang melibatkan fun media, fun games, ataupun quizzes, ataupun Kahoot. Untuk yang selanjutnya yaitu sumber belajar. Mereka belajar melalui sumber modul, bisa juga dari internet dan juga catatan dari guru. Sekian untuk kebutuhan peserta didik kelas 8 SMP Lab UM. Saya Syarifatin akan menjelaskan tentang karakteristik siswa kelas 9. Yang pertama yaitu mapel yang tidak disuka. Terdapat matematika, informatika, dan IPA. Sedangkan untuk mapel yang disukai ada PJOK, bahasa Inggris, IPS, bahasa Indonesia, dan matematika. Selanjutnya, mereka memiliki cita-cita. Yang pertama yaitu ada yang akpol, ada yang pemain e-sport, dan ada yang ingin menjadi pemilik perusahaan. Mereka bertiga berdomisili di Malang. Sedangkan untuk kesiapan, mereka terbiasa untuk sarapan. Selanjutnya yaitu kegiatan. Di antaranya yaitu mereka bersih-bersih rumah, ada yang mengecek tugas, ada yang menyapu rumah, bahkan ada yang jogging dan istirahat atau tidur. Selanjutnya yaitu untuk motivasi. Yang memotivasi mereka untuk berangkat sekolah diantaranya bertemu teman, bertemu guru, dan untuk mendapatkan ilmu. Sedangkan untuk transportasi, mereka diantar oleh orang tua. Dan yang terakhir untuk gaya belajar, mereka suka mengerjakan soal, membayangkan, dan dengan visual. Sekian untuk penjelasan karakteristik siswa kelas 9. Nama saya Sita Dianti Vitasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan untuk kelas 9. Nah, di kelas 9 sendiri itu ada proses pembelajarannya. Jadi untuk kegiatan pembelajaran itu ada pendekatannya, ada kebanyakan mereka lebih suka pendekatan yang teacher center, yaitu lebih ada gurunya. Sedangkan hanya satu siswa yang menyebutkan pendekatan untuk student center. Kemudian untuk fasilitasnya, mereka bertiga sudah menyebutkan bahwa fasilitasnya itu semuanya sudah mencukupi atau memadai untuk kebutuhan mereka. Kemudian untuk kesulitan belajarnya, dua dari peserta didik menyatakan bahwa mereka kesulitan dalam pembelajaran yang berhitung atau dengan adanya angka. Sedangkan salah satu peserta didik menyatakan bahwa kesulitan belajar dalam proses mengingat seperti pelajaran IPS. Untuk proses belajar, dua peserta didik menyatakan lebih suka belajar secara mandiri, sedangkan satu siswa lebih suka belajar secara kelompok. Dan yang terakhir yaitu tentang kebutuhan media pembelajaran. Di sini mereka lebih menyukai media pembelajaran yang berupa game, buku berwarna, dan juga kuis. Sekian penjelasan untuk kebutuhan untuk peserta didik kelas 9. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait benang merah yang telah kami dapatkan dari kelas 7, 8, dan juga kelas 9. Yang pertama untuk kebutuhan, untuk fasilitas di SMP Laboratorium UM itu adalah sudah mencukupi atau sudah memadai dan memenuhi segala aspeknya. Kemudian untuk media yang mereka butuhkan adalah media interaktif yang mana mereka lebih menyukai media berbasis game, sehingga untuk pembelajarannya mereka lebih menyukai fun learning. Nah, selanjutnya adalah karakteristik dari SMP Laboratorium UM. Mereka berdomisili dari daerah Malang, kemudian mereka biasanya diantar dan juga terbiasa sarapan pagi, dan juga untuk pembelajaran di kelas mereka menyukai pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif atau student center. Kemudian mata pelajaran yang mereka sukai adalah bahasa Inggris, sedangkan untuk mata pelajaran yang tidak mereka sukai adalah mata pelajaran IPA. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan apabila jika ada pertanyaan dari kelompok lain, dapat dituliskan dalam kolom komentar di bawah. Terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.